maka kasih akan menutupi setiap lubang kekurangan itu. Kita akan belajar untuk menerima kekurangan orang, kita akan belajar untuk melupakan kesalahan orang. Makanya di dalam Alkitab katakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, aku punya segala sesuatu karunia, tapi kalau aku nggak punya kasih, aku seperti gong, tong kosong nyaring bunyinya. Bisa ganteng, tapi kalau nggak punya kasih percuma. Bisa cantik, tapi kalau nggak punya kasih percuma. Amin. Lihat kiri kanannya, bangun dirimu dalam kasih. Amin. Itu dia. Nah, makanya dia bilang gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Jangan sampai dia ini ganteng, banyak orang yang dekat-dekatin dia seperti saya mungkin dekat-dekatin dia. Kamu cemburu, akhirnya apa yang terjadi? Tapi di sini nggak ada, amin. Di sini pasti nggak ada. Tapi saya percaya kalau kalian membangun diri kalian dengan kasih, kalian nggak akan pernah cemburu. Kalian akan menerima murah hati. Kenapa bisa bilang begitu? Saya belajar membangun keluarga saya dengan kasih. Istri saya seorang petani, keluarganya petani, tinggal di satu desa, peliharanya babi. Saya nikah sama orang di desa, tapi saya belajar untuk menerima semua dari kekurangannya dia. Ternyata dari satu pelayanan itu, menerima satu kekurangan istri saya, Tuhan bawa kami ke Surabaya. Akhirnya kami besar di kota Surabaya, kami mulai melayani Tuhan di kota Surabaya. Mulai dengan belajar memberi makan 5 orang satu hari. Tetapi Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan taruh kasihnya dia di dalam hati saya. Menerima semua kekurangan orang. Akhirnya pelayanan kami di kota Surabaya, kami memberi makan 10.000 orang. Gratis, gak bayar. Kami belajar untuk memberi kasih. Karena kasih gak akan gagal. Untuk kamu lihat istrimu, mungkin dia menjengkelkan misalnya contoh. Tapi kalau kamu punya kasih, kamu akan menerima dia apa adanya. Kamu lihat suamimu, mungkin sedikit nakal, seperti saya dulu. Tapi dia sudah bertobat. Mungkin ada percik-percik api dikit lah, nggak masalah. Seperti istri saya, lihat saya dulu stres dia. Bandar narkoba, bandar judi bola, togel. Saya punya gangster besar kota Makassar. Masih ada sampai sekarang. Cuma saya udah tinggalin semuanya. Dia kesel, tapi Tuhan taruh kasih dalam dia. Dia menerima saya apa ya? Amin. Saya kasih satu contoh. Keluarga, anggap ini adalah sarung tangan. Sarung tangan ini tanpa ada tangan, dia nggak bisa memegang sesuatu. Betul? Betul? Tetapi jika sarung tangan ini dimasukkan tangan, dia bisa memegang barang apa aja. Kan? Manusia juga sama. Tanpa kasih Tuhan yang ada di dalam, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Amin. Amin. Makanya tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Saya senang sekali kalau kalian mengambil satu keputusan menikah, baptis dan ada di dalam pernikahan kudus dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalian sudah mengundang Kristus masuk dalam itu. Kekuatan Tuhan yang tidak ada batasnya, yang akan membanjiri keluarga kalian dengan kasih karunia dan kemurahan. Orang-orang bilang mustahil, percaya. Siapa bilang tidak mustahil? Berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil. Amin. Orang bilang, Rex, kamu cuti dari bandar, kamu punya uang cuma Rp20.000. Iya. 10 tahun yang lalu saya hanya hidup Rp20.000. Tapi kasih Tuhan memelihara saya. Hari ini kami punya gereja, kami punya rumah, kami punya dapur umum. Nggak ada keluar duit Rp1. Mereknya kasih, kasih orang. Cuma kasih karunia, kok kita sombong. Amin. Makanya keluarga kalau punya kasih itu keren. Bayangkan orang tua, anaknya mau bikin apapun, hati orang tua tetap akan mengampuni anaknya, sekalipun anaknya kurang ajar atau durhaka. Apa yang bisa membuat hati orang tua mengampuni anaknya? Kasih. Sama dengan Tuhan, betapapun kita bejat, kita jahat, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang membuat Tuhan bisa menerima kita? Kasih. Kasih inilah bawa dalam keluarga kalian. Kalian akan melihat
ada bunga-bunga cinta yang datangnya dari Tuhan, membanjiri dengan mujizat dan kuasa. Amin. Saya berdoa Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini. Itu dalam kasih. Bukan lagi beda-beda tapi jadi satu. Mungkin banyak pemikiran, bicarakan baik-baik. Tanpa komunikasi kalian gak akan kuat ini dan itu. Tapi dengan komunikasi kalian akan buat keluarga kalian indah. Keluarga banyak gagal. Jadikan itu contoh untuk membuat keluarga kalian kokoh dalam Kristus. Doa saya bagi kalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Tapi kami akan masuk dalam pemberkatan kudus bagi Denny dan Olivia. Sebab itu Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberkatan kudus. Saya minta pasangan Denny dan Olivia untuk berdiri. Saudara-saudara, kita akan masuk pada pemberkatan kudus. Kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh jemaat yang ada, seluruh keluarga, untuk kita menyatukan pernikahan kudus ini yang akan dijalani dengan takut dan hormat akan Tuhan. Ke dalam seperti itulah pasangan ini akan kita berkati. Itu sebabnya jika ada yang keberatan, maka itu diajukan sekarang atau tidak untuk selamanya. Tuhan. Masuk kepada, saya minta Denny gandeng tangan calon istri. Saya tanyakan kepada Denny, tatap mata saya, mata nggak bisa bohong. Apakah engkau Denny mau mengambil wanita ini, Olivia, sebagai istri yang sah, satu-satunya, berjanji untuk setia dan mengasihi dia saat sakit, sehat, kaya, senang, sampai seumur hidup? Saya bersedia. Puji Tuhan. Saya tanya kepada Olivia, apakah engkau Olivia mau mengambil pria ini, Denny Sumargo, sebagai suami yang sah, satu-satunya, dan berjanji untuk setia mengasihi dia saat sakit, sehat, kaya, senang maupun susah, sampai seumur hidupmu? Puji Tuhan. Dan saya minta mempelai pria ikutin saya bicara. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Anak, Anak, dan Roh Kudus, dan Roh Kudus. saya Denny Sumargo Saya Denny Sumargo menerimamu, menerimamu, Olivia Alan, Olivia Alan, menjadi satu-satunya istri menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah, dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki untuk dimiliki dan dipertahankan mulai hari ini sampai seterusnya, sampai seterusnya, dalam suka maupun duka, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kelimpahan maupun kekurangan, waktu sakit maupun sehat, waktu sakit maupun sehat, untuk dikasihi, diperhatikan, dihargai, seperti seperti Kristus menghargai jemaatnya, Kristus menghargai jemaat, sampai kematian memisahkan kita. sampai kematian memisahkan. Kepada Tuhan Yesus, Pada Tuhan Yesus, ucapkan janji setiaku kepada ucapkan janji setia kepada saya tanya. Dan Olivia ikut saya. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku Olivia Alan
menerimamu Denny Sumargo menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan mulai hari ini sampai seterusnya, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, waktu sakit maupun sehat, untuk dikasihi, diperhatikan, dihargai seperti Kristus menghargai jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita. Kepada Tuhan Yesus kuucapkan janji setiaku kepada. Puji Tuhan. Apa yang akan kalian berikan sebagai tanda kesetiaan kalian? Dan saudara, di depan saya ada cincin. Cincin ini terbuat dari emas. Emas ini adalah lambang kemuliaan Tuhan. Dan ajaibnya, cincin ini bulat. Dia nggak segi empat. Kalau segi empat ada ujungnya, tetapi cincin bulat. Kenapa? Ini bicara tidak berujung. Demikian membangun keluarga dengan kasih Tuhan tidak berujung. Amin. Nah, untuk itu saya berikan cincin ini kepadamu Denny, untuk engkau sematkan di jari Olivia. Kata-kata yang akan disampaikan itu secara demikian. Oke, Olivia Alan, pertama saya minta maaf karena kamu menunggu sangat lama. I've been through so many things. God helps me. He bring back me to life. Dan maaf, harus menunggu lama. Terima kasih sudah sabar menunggu. Terima kasih untuk selalu mau melihat sisi baik yang ada di diri Denny. Dengan ini saya Denny Sumargo menyatakan kau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tangan. Dan dengan ini saya berikan cincin ini pada Olivia untuk mempersematkan di jari. Kata yang di video. Sampai. Thank you. Saya nggak mau nangis lagi ya. Kamu pikir kamu yang sabar, aku yang sudah sabar, tapi aku tahu kamu banyak banget sabar menghadapi aku. Banyak hal kecil yang kamu lakukan yang mungkin kamu nggak sadari, tapi aku melihat itu. Dan kalau memang tadi kamu bilang maaf tunggu lama, tapi again I think ya hal yang baik, kita harus menunggu. Dan memang ini saatnya jalannya kita ada di sini, walaupun orang tua aku nggak ada di sini, tapi aku yakin mereka juga sangat bahagia. Gitu. Mari kita berikan tepuk tangan pada pasangan ini. Gitu. Kita akan masuk kepada pemberkatan kudus. Saya minta Denny Sumargo dan Olivia untuk berlutut di tempat. Puji Tuhan.
Bapa di dalam sorga,